Cel, pernah nggak kepikiran? Ternyata dalam bekerja itu tidak selamanya tentang job desk dan juga tanggung jawab ya. Iya, kita juga berinteraksi kok dengan orang lain, baik dalam tim kita maupun orang-orang di bagian lain, atau bahkan di luar perusahaan kita. Nah, dari setiap interaksi itu, kita dapat menemukan pengalaman baru dan juga sudut pandang baru yang lebih baik. Nah, betul. Karena itu, penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan itu adalah bagian dari networking. Terus, apa sih yang dimaksud dengan networking? Networking itu sederhananya adalah bagaimana cara kita membangun dan menjalin hubungan kita dengan orang lain, baik di lingkungan kerja kita maupun di luar perusahaan kita. Nah, ini bisa membantu kita dalam bertukar informasi atau saling berkontribusi, saling memberi manfaat, atau peluang lainnya. Nah, networking itu nggak cuma seberapa banyak kita kenal orang, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau dalam lingkup perusahaan, sebenarnya apa fungsi networking itu? Nah, banyak banget. Pertama, mempermudah komunikasi dan pekerjaan kita. Misal nih, di bagian tanaman, butuh data dari bagian lain. Nah, kalau kita udah punya hubungan yang baik dengan orang di bagian tersebut, kita nanti akan lebih mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, networking itu bisa nambah wawasan dan pengetahuan. Kita bisa belajar nih dari pengalaman orang lain, terutama orang-orang yang punya posisi dan bidang yang berbeda dari kita. Nah, yang ketiga, networking itu juga bisa membuka peluang karir kita. Kalau kita dikenal sebagai orang yang kompeten, bertanggung jawab, dan gampang diajak kerjasama, pasti orang lain akan percaya kepada kita. Networking itu punya banyak kegunaan ya. Jadi aku penasaran nih, bagaimana cara kita membangun networking kita di perusahaan? Sebenarnya nggak susah sih. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana kayak menyapa rekan kerja kita atau aktif berdiskusi. Kalau ada yang kita nggak tahu, kita nggak ragu bertanya. Atau kita bisa menunjukkan kepribadian kita yang baik, misalnya tepat waktu atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ini udah dijadiin kebiasaan, lama-kelamaan kita bisa membangun lingkungan pekerjaan yang solid dan juga kolaboratif. Berarti networking itu harus dilakukan secara natural ya? Bukan harus dipaksakan karena membutuhkan sesuatu kepada orang lain ya? Nah, benar. Itu yang paling penting. Networking itu bukan cuma cara kita memanfaatkan orang, tapi bagaimana kita bisa membangun hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, jangan cuma ngubungin orang pas butuhnya doang. Kita juga harus ngasih kontribusi yang sama ke orang itu. Nah, kalau dalam segi hubungan kita dengan atasan, apakah networking juga penting? Penting dong, tapi kan bukan berarti kita harus cari perhatian atasan ya. Kan kita juga bisa nunjukin kinerja yang baik nih. Kita bisa kasih komunikasi yang jelas, disiplin, dan juga punya inisiatif. Misal, kalau kita habis ngerjain tugas nih, kita bisa memberikan laporan tepat waktu. Atau kalau misalnya kita menemukan masalah, itu kita nggak cuman nyampain masalahnya, tapi kita juga inisiatif buat nyampain solusinya juga. Sekarang saya paham, ternyata networking itu bukan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang profesional dalam lingkup perusahaan dan saling berbagi informasi dan menguntungkan. Betul banget, kenalan bisa banyak, tapi networking yang kuat itu dibangun dari kepercayaan, komunikasi, dan kontribusi. Benar kan, Pak? Tepat sekali. Jadi networking ini itu tidak hanya kita yang harus mengenal orang lain, tapi bagaimana kita dikenal oleh orang lain. Jadi dengan networking ini kita harus bisa membangun reputasi diri kita sendiri. Dengan adanya networking ini kita harus memberikan reputasi kita bahwa bagaimana orang mengenal kita, bagaimana orang bisa menerima kesan baik dari kita. Nah, dengan kita memberikan reputasi ini, kita tidak harus menerima bantuan terus, kita yang harusnya memberi bantuan dahulu kepada orang lain. Jadi dengan networking ini kita bisa membuka peluang bagaimana menciptakan kepercayaan dan kesempatan kepada orang lain supaya kita lebih dikenal dan memberikan kesan baik, supaya kita tidak hanya bergantung kepada orang lain tapi juga orang lain bisa bergantung kepada kita. Dengan begitu, networking itu tidak hanya membuka peluang, tapi juga harus menciptakan kepercayaan dan kesempatan untuk kita semua berkembang bersama. PTPN, tumbuh, juara, bangun negeri.